Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk pemirsa setia channel Sehat Bersama. Senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir menemani Bapak dan Ibu semua, khususnya para sahabat lansia di seluruh penjuru Nusantara, dalam sebuah pembahasan yang mungkin akan membuka wawasan kita semua tentang makanan tradisional yang selama ini kita pandang sebelah mata. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir bahwa salah satu makanan yang paling sering kita anggap kampungan, kuno, bahkan hanya dianggap sebagai camilan murah meriah di warung pinggir jalan, ternyata bisa menjadi senjata rahasia untuk menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan energi, bahkan memperkuat daya tahan tubuh di usia lanjut? Hari ini, kita akan membahas secara tuntas sebuah makanan yang sangat akrab di lidah kita, namun belum banyak yang tahu bahwa di balik teksturnya yang lembek dan aromanya yang khas, tersimpan kekuatan luar biasa yang bahkan diakui dalam penelitian medis modern. Makanan itu adalah tape singkong. Ya, tape singkong. Makanan yang mungkin dulu sering diberikan oleh nenek kita saat berkunjung ke rumahnya di desa. Makanan yang dibungkus daun pisang, disajikan di tampah, atau dijadikan campuran es campur. Tape singkong bukan hanya kenangan masa kecil, tetapi juga bisa menjadi harapan besar untuk kesehatan tubuh kita di usia lanjut, jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Mari kita bayangkan bersama. Sepotong tape singkong yang terlihat sederhana. Warnanya putih kekuningan, teksturnya lembut, aromanya khas, dan rasanya manis bercampur sedikit asam. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita memakan tape ini? Apakah ia hanya sekadar camilan manis yang mengenyangkan? Atau justru ia mengandung zat-zat alami yang mampu memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme, dan membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari? Di tengah gempuran makanan cepat saji, suplemen mahal, dan produk kesehatan impor yang sering menjanjikan berbagai manfaat dalam iklan-iklan mereka, kita sering lupa bahwa Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Tape singkong adalah salah satu warisan kuliner itu. Sebuah hasil fermentasi tradisional yang ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi kesehatan. Namun, seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut serta dalam perjalanan edukatif ini. Kalau Anda merasa informasi seperti ini penting untuk diketahui masyarakat luas, bantu kami menyebarkan pengetahuan ini dengan cara membagikan video ini ke teman, saudara, atau grup keluarga Anda. Tuliskan juga di kolom komentar, dari daerah mana Anda berasal, dan apakah Anda pernah memiliki kenangan manis bersama tape singkong di masa kecil. Bisa jadi kita semua pernah menikmati makanan ini, tetapi belum benar-benar mengenal kekuatannya. Sebagai permulaan, mari kita gali kenangan. Untuk Anda yang berasal dari Jawa, Sunda, Sumatera, atau daerah lain di Indonesia, tape singkong adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanan ini sering muncul di meja makan saat lebaran, disajikan sebagai pencuci mulut di acara hajatan, atau sekadar dijadikan bekal oleh ibu saat anak-anak pergi mengaji. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, tape singkong mulai tergeser oleh camilan modern. Banyak dari kita, terutama generasi muda, yang bahkan tidak tahu bagaimana proses pembuatannya. Padahal, di dalam proses itulah tersembunyi sebuah transformasi biokimia yang sangat mengagumkan. Satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa tape singkong bukanlah makanan sembarangan. Ia bukan hasil dari pembusukan, melainkan hasil dari proses fermentasi yang terkontrol. Ragi yang digunakan dalam pembuatan tape bukan sekadar menambahkan rasa, tetapi juga menciptakan kehidupan baru di dalam makanan itu sendiri. Kehidupan berupa mikroorganisme baik yang justru sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya oleh sistem pencernaan. Pertanyaannya sekarang, apakah tape aman untuk dikonsumsi oleh lansia? Apakah kandungan alkoholnya membahayakan? Apakah benar tape bisa menyebabkan perut kembung, asam lambung naik, atau bahkan memicu diabetes? Saya tahu, banyak kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Banyak mitos yang beredar tanpa dasar ilmiah yang jelas. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami, berdasarkan riset medis dan pengalaman klinis. Saya juga akan berbagi kisah nyata dari pasien-pasien lansia yang telah mencoba mengonsumsi tape singkong secara teratur dan merasakan perubahan signifikan pada kesehatan mereka. Dari yang tadinya sering sembelit, merasa lemas di siang hari, hingga yang awalnya sulit tidur karena pikiran gelisah, banyak yang mulai merasakan manfaat luar biasa hanya dari menambahkan tape singkong dalam pola makan mereka. Namun tentu saja, tidak semua orang bisa serta-merta langsung mengonsumsi tape dalam jumlah banyak. Ada aturan yang harus dipahami. Ada kelompok-kelompok tertentu yang justru harus menghindari tape, seperti penderita diabetes, ibu hamil, dan anak di bawah usia 2 tahun.
Kita akan bahas semuanya satu persatu di bab-bab selanjutnya. Mulai dari bagaimana tape dibuat, apa saja kandungan gizinya, bagaimana cara konsumsi yang aman, serta kombinasi terbaik tape dengan makanan sehat lainnya agar manfaatnya semakin maksimal. Jadi, tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami, khususnya untuk sahabat lansia dan keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak bagian pertama ini. Di bab berikutnya, kita akan membahas proses fermentasi tape singkong secara ilmiah namun mudah dimengerti. Jangan lewatkan, karena dari sinilah semua keajaiban tape dimulai. Sahabat Sehat Bersama, pernahkah Anda membayangkan bagaimana proses ajaib di balik perubahan singkong biasa menjadi tape yang manis dan lembut? Di dapur-dapur rumah tradisional, proses ini sudah menjadi bagian dari kearifan lokal turun-temurun. Namun, tahukah Anda bahwa proses sederhana itu ternyata menyimpan transformasi biokimia yang luar biasa, yang bahkan kini mulai diteliti secara serius oleh dunia medis dan nutrisi modern? Tape singkong bukanlah hasil dari makanan basi seperti yang sering disalahpahami. Ia adalah hasil fermentasi yang cermat, melibatkan mikroorganisme hidup yang bekerja dalam harmoni. Proses pembuatannya dimulai dari singkong segar yang dikukus atau direbus hingga matang. Setelah dingin, singkong tersebut ditaburi ragi, lalu dibungkus rapat dengan daun pisang atau ditempatkan dalam wadah tertutup, dan dibiarkan berfermentasi selama 2 hingga 3 hari. Ragi tape mengandung berbagai mikroorganisme seperti jamur Saccharomyces cerevisiae, serta bakteri baik dari jenis Lactobacillus dan Bifidobacterium. Mikroba inilah yang bekerja seperti jutaan koki kecil tak terlihat. Mereka mengurai pati atau karbohidrat kompleks dalam singkong menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Itulah mengapa tape menjadi manis alami tanpa tambahan gula pasir sama sekali. Lebih dari sekadar perubahan rasa, fermentasi ini menciptakan makanan baru yang struktur gizinya benar-benar berubah. Proses ini dapat dibandingkan dengan fermentasi dalam pembuatan yogurt, tempe, atau kimchi. Bedanya, tape adalah versi tropis yang lebih ramah di kantong namun tidak kalah manfaatnya. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa tape bisa menjadi sumber probiotik alami yang lebih kuat karena variasi mikroba yang berkembang selama proses pemeraman. Tidak hanya rasa yang berubah, tapi juga teksturnya. Singkong yang awalnya keras berubah menjadi lembut, mudah dikunyah, dan cepat dicerna. Ini sangat penting, terutama untuk lansia yang sering mengalami kesulitan mengunyah makanan keras atau memiliki masalah penyerapan nutrisi di saluran cerna. Selama proses fermentasi, mikroba juga menghasilkan senyawa-senyawa penting lain seperti vitamin B kompleks, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin, serta senyawa fenolik dan enzim pencernaan alami. Senyawa-senyawa ini berperan besar dalam menjaga fungsi saraf, meningkatkan energi, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Beberapa orang mungkin khawatir dengan adanya kandungan alkohol pada tape. Memang benar bahwa fermentasi menghasilkan sedikit etanol sebagai hasil sampingan. Namun kadarnya sangat kecil, rata-rata hanya 1 hingga 3%. Jauh lebih rendah dibandingkan kandungan alkohol alami dalam buah durian matang atau jus buah yang dibiarkan di suhu ruang selama 2 hari. Jika dikonsumsi dalam porsi wajar, tape tidak akan menyebabkan efek memabukkan atau gangguan kesehatan. Sebaliknya, justru kandungan ini memperkaya cita rasa tape dan meningkatkan manfaat metaboliknya. Satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana fermentasi ini bisa menghasilkan manfaat besar untuk kesehatan usus. Mikroba baik dari proses ini akan hidup sementara di saluran cerna kita setelah dikonsumsi. Di sana, mereka membantu menyeimbangkan flora usus, memperkuat dinding usus yang rusak, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Mikrobiota usus yang seimbang berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh. Bahkan banyak ilmuwan menyebut usus sebagai otak kedua manusia karena pengaruhnya terhadap suasana hati, kualitas tidur, dan tingkat stres. Nah, tape yang difermentasi dengan baik dapat menjadi pendukung alami yang murah dan mudah diperoleh untuk memperbaiki ekosistem mikroba dalam tubuh kita. Namun tentu tidak semua tape dibuat dengan cara yang benar. Inilah mengapa penting untuk mengenal ciri-ciri tape singkong yang berkualitas. Tape yang baik biasanya memiliki tekstur yang lembut tapi tidak benyek. Aromanya manis khas tape dan bukan tajam seperti alkohol. Warnanya bersih putih kekuningan dan tidak berair berlebihan. Jika tape sudah terlalu lama diperam atau penyimpanannya tidak higienis, bisa muncul jamur atau bakteri jahat yang justru merusak manfaatnya. Sahabat sehat, disinilah letak kuncinya. Makanan fermentasi seperti tape ibarat pedang bermata dua.
Jika dibuat dan dikonsumsi dengan cara yang benar, ia adalah sumber kehidupan. Tapi jika asal-asalan, ia bisa membawa masalah. Oleh karena itu, pengetahuan tentang proses fermentasi ini menjadi penting, bukan hanya bagi para pembuat tape di rumah, tapi juga bagi konsumen seperti kita yang ingin menikmati manfaatnya. Lalu, bagaimana tape bisa memberikan energi instan? Karena kandungan gulanya yang sudah terurai menjadi bentuk sederhana, tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mencernanya. Ini sangat membantu terutama bagi lansia yang sering mengeluh lemas di siang hari. 2 atau 3 potong tape bisa memberi suntikan energi tanpa menyebabkan rasa begah seperti setelah makan nasi. Dan karena kandungannya sudah dipecah, tape cenderung lebih ramah untuk lambung, tentu dengan catatan tidak dikonsumsi berlebihan. Sebagai contoh, seorang pasien saya berusia 66 tahun pernah mengeluhkan mudah lelah setiap siang padahal sarapannya cukup. Setelah kita evaluasi, ternyata sumber energinya sulit dicerna oleh tubuhnya yang mulai menua. Saya sarankan menambahkan tape singkong dalam menu sarapannya 2 kali seminggu. Hasilnya, beliau merasa lebih bertenaga dan tidak cepat mengantuk. Dan ini bukan satu kasus saja, tapi sering saya jumpai di praktik sehari-hari. Tape juga bisa menjadi solusi alami bagi mereka yang mengalami gangguan tidur. Kandungan vitamin B6 berperan dalam pembentukan serotonin dan melatonin, 2 hormon penting yang mengatur siklus tidur dan suasana hati. Tidak sedikit lansia yang merasa lebih rileks setelah mengonsumsi tape di sore hari, tentu dalam jumlah yang wajar. Proses fermentasi juga meningkatkan ketersediaan zat antioksidan di dalam tape. Antioksidan ini bekerja menangkal radikal bebas yang menyebabkan penuaan sel dan berbagai penyakit degeneratif. Dengan kata lain, fermentasi menjadikan tape tidak hanya enak dan mengenyangkan, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang bagi tubuh kita. Sahabat sehat bersama, sampai di sini kita sudah mulai memahami betapa luar biasa proses fermentasi tape singkong. Dari singkong biasa yang keras dan hambar, menjadi tape yang lembut, manis, dan penuh manfaat. Dari hanya sekadar camilan, menjadi makanan fungsional yang dapat mendukung kualitas hidup para lansia. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam tentang kandungan gizi dalam tape singkong secara rinci. Vitamin apa saja yang dominan, bagaimana kandungan karbohidratnya, serta peran probiotiknya untuk pencernaan. Semua akan dibahas secara ilmiah dan tetap mudah dipahami. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena semakin kita mengenal makanan tradisional ini, semakin kita bisa memanfaatkannya untuk menjaga kesehatan tubuh di usia emas. Sahabat sehat bersama, setelah kita mengenal bagaimana tape singkong melalui proses fermentasi yang menakjubkan, kini saatnya kita telusuri lebih dalam apa saja kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Banyak yang tidak menyangka bahwa di balik rasa manis dan tekstur lembut tape, tersembunyi komposisi zat gizi yang bisa memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh, khususnya bagi para lansia. Tape singkong sebenarnya memiliki profil gizi yang cukup lengkap. Dalam setiap 100 gram tape singkong segar, kita bisa menemukan sejumlah zat penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Kandungan utamanya adalah karbohidrat, vitamin B kompleks, mineral penting seperti kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, serta senyawa aktif hasil fermentasi seperti probiotik, enzim pencernaan, dan antioksidan. Mari kita uraikan satu persatu secara sistematis dan mudah dipahami. Pertama, mari bicara tentang karbohidrat sederhana. Tape mengandung karbohidrat dalam bentuk glukosa dan fruktosa yang telah dipecah oleh proses fermentasi. Ini membuat tape menjadi sumber energi instan. Karbohidrat sederhana sangat mudah diserap oleh tubuh tanpa harus dicerna terlalu lama. Sangat cocok untuk lansia yang membutuhkan energi cepat, terutama mereka yang kerap merasa lemas setelah beraktivitas ringan. Karbohidrat sederhana ini juga lebih ramah bagi sistem pencernaan yang menua. Tidak seperti nasi atau roti putih yang kadang menyebabkan begah dan sulit dicerna, tape justru terasa ringan di perut. Tapi perlu diingat, karena kandungan gulanya tinggi, konsumsi tape harus dikontrol terutama untuk penderita diabetes. Kedua, tape kaya akan vitamin B kompleks, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin. Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam metabolisme energi, fungsi saraf, dan kestabilan suasana hati. Bagi lansia yang sering mengalami gejala seperti mudah lelah, tangan dan kaki kesemutan, hingga sulit tidur, kekurangan vitamin B kompleks bisa menjadi salah satu penyebabnya. Vitamin B1 membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan mendukung fungsi otak. Vitamin B2 berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mata, serta melindungi sel dari kerusakan oksidatif.
Sementara vitamin B6 mendukung produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan melatonin yang berperan dalam pengaturan suasana hati dan tidur. Ketiga, tape juga mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Kalsium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang, yang pada lansia mulai mengalami penurunan kepadatan. Magnesium berperan dalam menjaga fungsi otot dan sistem saraf, serta membantu mengontrol tekanan darah. Sementara zat besi penting untuk mencegah anemia, yang kerap dialami oleh lansia akibat penurunan efisiensi penyerapan zat besi di usus. Namun, yang paling istimewa dari tape singkong adalah kehadiran probiotik alami. Mikroorganisme baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang muncul selama fermentasi merupakan tentara utama dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Mikroba ini hidup di usus besar, membantu mencerna sisa makanan, memproduksi vitamin tertentu, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sahabat sehat, penting untuk kita ketahui bahwa lebih dari 70% sistem imun tubuh manusia berada di saluran pencernaan. Jadi ketika kita mengonsumsi tape yang mengandung probiotik, kita bukan hanya membantu proses pencernaan, tapi juga memperkuat pertahanan tubuh terhadap infeksi dan peradangan. Tidak hanya itu, probiotik juga berperan penting dalam menjaga kestabilan mikroflora usus. Ketika mikroflora dalam usus terganggu, bisa timbul berbagai masalah seperti diare, sembelit, perut kembung, bahkan menurunnya daya tahan tubuh. Bagi lansia, ketidakseimbangan mikrobiota usus bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Konsumsi probiotik alami seperti yang terdapat dalam tape singkong dapat membantu memperbaiki kondisi ini. Beberapa studi menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi dengan kandungan probiotik cenderung memiliki sistem kekebalan yang lebih baik, kualitas tidur yang meningkat, dan fungsi kognitif yang lebih stabil. Selain probiotik, proses fermentasi tape juga menghasilkan enzim pencernaan alami yang membantu tubuh dalam menguraikan makanan. Enzim ini dapat meringankan kerja pankreas, mempercepat penyerapan nutrisi, dan mencegah terjadinya penumpukan sisa makanan di usus. Lalu ada senyawa fenolik dan antioksidan yang juga ikut terbentuk selama fermentasi. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Dengan mengonsumsi tape secara rutin dalam jumlah yang sesuai, lansia bisa memperoleh perlindungan tambahan dari kerusakan sel yang sering terjadi akibat stres oksidatif. Sahabat sehat, dengan kombinasi kandungan seperti ini, jelas bahwa tape singkong bukanlah sekadar camilan kampung biasa. Ia adalah makanan fungsional. Artinya selain memberikan rasa kenyang, juga memberi efek positif bagi kesehatan. Namun tentu saja, manfaat luar biasa ini hanya bisa diperoleh jika tape dikonsumsi dengan cara yang benar. Tape yang terlalu lama diperam bisa meningkatkan kadar alkohol dan menyebabkan iritasi lambung. Tape yang disimpan sembarangan bisa terkontaminasi jamur berbahaya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kualitas tape sebelum mengonsumsinya. Tape yang ideal dikonsumsi adalah tape yang masih segar, teksturnya lembut, tidak berbau menyengat, dan tidak berubah warna. Jumlah konsumsi juga harus diperhatikan. 2 hingga 4 potong tape ukuran sedang per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa membebani sistem pencernaan. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana tape singkong membantu menjaga sistem pencernaan para lansia, serta cara kerjanya dalam memperbaiki flora usus, mengatasi sembelit, dan mencegah gangguan lambung. Kita akan pelajari pula testimoni nyata dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya langsung. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Karena di sini, kita percaya bahwa solusi kesehatan tidak harus mahal, tidak harus dari luar negeri, dan bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Sahabat Sehat Bersama, sekarang saatnya kita fokus pada bagian tubuh yang sering menjadi sumber keluhan di usia lanjut, yaitu sistem pencernaan. Mulai dari sembelit, perut kembung, gangguan lambung, hingga penyerapan nutrisi yang tidak optimal. Semua ini sering dikeluhkan oleh para lansia dan bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Tapi tahukah Anda bahwa tape singkong bisa menjadi salah satu solusi alami yang sangat efektif? Pencernaan adalah sistem yang sangat kompleks. Tugasnya bukan hanya mencerna makanan, tapi juga menyerap zat gizi dan menjaga imunitas tubuh. Faktanya, lebih dari 70% sistem imun manusia ada di dalam usus. Itu sebabnya, jika usus sehat, maka tubuh pun cenderung sehat. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, fungsi saluran cerna mulai mengalami penurunan. Peristaltik usus menjadi lambat. Otot-otot pencernaan tidak sekuat dulu.
produksi enzim pencernaan menurun. Semua ini menyebabkan makanan lebih lama berada di saluran cerna, meningkatkan risiko sembelit, kembung, bahkan penumpukan racun yang membuat tubuh mudah lelah, kulit tampak kusam, dan nafsu makan menurun drastis. Disinilah peran penting tape singkong mulai terasa. Tape yang difermentasi dengan baik mengandung miliaran probiotik alami, yakni mikroorganisme baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Mikroba ini sangat penting bagi flora usus. Ketika Anda mengonsumsi tape, probiotik ini masuk ke saluran pencernaan dan membantu menciptakan keseimbangan mikrobiota yang sehat. Mikroorganisme ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri jahat yang bisa menyebabkan infeksi usus, memperkuat lapisan pelindung dinding usus, memproduksi zat antimikroba alami, menyeimbangkan pH dalam usus agar optimal untuk proses penyerapan nutrisi. Ketika keseimbangan mikroba usus terjaga, proses pencernaan pun menjadi lancar. Salah satu manfaat paling nyata yang dirasakan oleh banyak lansia setelah rutin mengonsumsi tape singkong adalah buang air besar yang menjadi lebih teratur. Tidak ada lagi keluhan buang air besar 3 hari sekali atau rasa tidak tuntas saat di kamar mandi. Tape juga kaya akan enzim pencernaan hasil fermentasi. Enzim ini membantu mencerna makanan lebih efisien dan mencegah timbulnya gas berlebih yang menyebabkan perut kembung. Jadi, bagi sahabat sehat yang sering merasa perut seperti balon, penuh udara dan tidak nyaman, konsumsi tape dalam jumlah wajar bisa menjadi solusi alami yang sangat baik. Mari kita perjelas dengan sebuah contoh nyata. Seorang lansia bernama Pak Slamet, usia 67 tahun, dari kota Magelang, sudah bertahun-tahun menderita gangguan pencernaan. Beliau mengalami sembelit kronis dan kembung hampir setiap hari. Berbagai jenis obat sudah dicoba, mulai dari pencahar hingga teh herbal, tapi hasilnya hanya sementara. Setelah konsultasi dan diberi saran untuk mencoba konsumsi tape segar 100 gram 2-3 kali seminggu, hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 2 minggu, frekuensi buang air besarnya menjadi lebih teratur. Perut tidak lagi terasa keras dan penuh. Beliau pun merasa lebih ringan, bertenaga, dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Semua perubahan ini terjadi hanya karena menambahkan makanan tradisional sederhana dalam pola makannya. Selain memperlancar buang air besar, tape juga bisa membantu mengatasi dysbiosis, yaitu kondisi ketidakseimbangan mikroorganisme dalam usus. Kondisi ini umum terjadi pada lansia akibat pola makan tinggi gula, konsumsi antibiotik jangka panjang, atau stres kronis. Dysbiosis bisa menyebabkan diare berkepanjangan, perut mual, dan sistem kekebalan yang menurun drastis. Dengan memasukkan tape ke dalam menu makanan mingguan, tubuh mendapat pasokan probiotik yang memperbaiki ekosistem usus, menekan pertumbuhan mikroba merugikan, dan mengembalikan fungsi cerna ke jalur yang benar. Namun tentu ada catatan penting. Tidak semua tape cocok untuk semua orang. Bagi sahabat sehat yang punya riwayat makronis atau GERD, sebaiknya berhati-hati. Tape yang terlalu asam atau sudah terlalu lama diperam bisa memperburuk kondisi lambung. Sebaiknya pilih tape yang baru jadi, masih segar, dan tidak terlalu berbau menyengat. Konsumsi dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Selain itu, tape sebaiknya tidak dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, terutama bagi mereka yang memiliki sensitivitas lambung. Kombinasikan tape dengan makanan lain yang netral seperti pisang rebus atau bubur kacang hijau agar efek asamnya bisa dinetralisir. Satu hal menarik lainnya, tape ternyata dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Probiotik dan enzim yang terkandung di dalamnya membantu tubuh menyerap vitamin dan mineral lebih efisien. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang kerap mengalami defisiensi zat gizi meskipun makannya cukup banyak. Jadi bukan soal berapa banyak yang dimakan, tetapi seberapa efisien tubuh menyerapnya. Tape juga bisa memperbaiki kondisi usus bocor atau leaky gut, kondisi di mana lapisan pelindung usus mengalami kerusakan dan memungkinkan zat asing masuk ke dalam aliran darah. Hal ini bisa memicu berbagai peradangan dalam tubuh. Dengan bantuan probiotik, lapisan mukosa usus bisa diregenerasi, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem imunitas. Kesimpulannya, tape singkong bukan hanya camilan manis, tapi juga agen penyembuh alami bagi sistem pencernaan lansia. Ia bekerja bukan dengan cara memaksa seperti obat pencahar, tetapi dengan cara memperbaiki akar masalah, memperkuat mikroflora, meningkatkan enzim pencernaan, dan memperbaiki keseimbangan usus. Sahabat sehat, bayangkan jika setiap rumah tangga di Indonesia kembali menghadirkan tape singkong dalam menu keluarga. Bukan hanya sebagai cemilan nostalgia, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang terjangkau, alami,
dan sangat ramah bagi tubuh. Di bab berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai manfaat tape singkong bagi energi tubuh, suasana hati, dan kualitas tidur, terutama bagi lansia yang sering merasa mudah lelah, cemas, atau mengalami gangguan tidur di malam hari. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena setiap pengetahuan kecil bisa memberi dampak besar bagi kesehatan kita dan orang-orang yang kita cintai. Sahabat Sehat Bersama, setelah kita membahas bagaimana tape singkong bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan, mari kita masuk ke topik yang tak kalah penting, yaitu bagaimana makanan tradisional ini mampu memberikan energi yang stabil, menenangkan pikiran, dan membantu tidur lebih nyenyak, terutama bagi para lansia yang sering mengalami gangguan tidur atau merasa mudah lelah meskipun aktivitasnya tidak terlalu berat. Di usia lanjut, penurunan energi bukanlah hal yang asing. Banyak lansia mengeluhkan tubuh terasa berat di pagi hari, cepat lelah saat melakukan aktivitas ringan, bahkan merasa lesu tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari penurunan metabolisme, kurangnya asupan nutrisi tertentu, gangguan tidur, hingga ketidakseimbangan hormon. Tape singkong, meskipun sederhana, menyimpan energi alami yang cepat diserap tubuh. Ini karena proses fermentasi telah mengubah karbohidrat kompleks dari singkong menjadi bentuk yang lebih sederhana, yakni glukosa dan fruktosa. Kedua jenis gula ini adalah sumber energi langsung yang tidak memerlukan proses pencernaan panjang. Dalam istilah sederhana, tubuh tidak perlu membakar banyak bahan bakar hanya untuk memproses tape. Energinya langsung tersedia dalam waktu singkat. Bagi lansia yang sering merasa lemas di siang hari atau cepat mengantuk setelah sarapan, mengonsumsi 2 hingga 3 potong tape singkong bisa membantu menjaga energi tetap stabil hingga sore hari. Namun tentu dengan catatan, konsumsi tetap dalam batas wajar dan tidak berlebihan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap lonjakan gula darah. Selain energi, tape juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem saraf dan kestabilan emosi. Kandungan vitamin B kompleks di dalamnya, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin, berperan besar dalam mendukung kerja otak dan sistem saraf pusat. Vitamin B1 membantu otak menggunakan glukosa sebagai energi. Tanpa cukup vitamin ini, otak bisa kekurangan bahan bakar, dan hal ini sering menimbulkan gejala seperti mudah bingung, sulit fokus, atau kelelahan mental. Bagi lansia, ini bisa tampak seperti penurunan daya ingat ringan atau merasa lamban dalam berpikir. Vitamin B6 memiliki peran yang sangat istimewa. Ia dibutuhkan untuk memproduksi neurotransmitter seperti serotonin dan melatonin. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang membuat suasana hati terasa stabil, membantu mengurangi kecemasan dan depresi ringan. Sedangkan melatonin adalah hormon yang mengatur ritme tidur tubuh. Artinya, ketika tubuh mendapatkan cukup vitamin B6 dari makanan seperti tape singkong, maka produksi hormon-hormon penting ini bisa berjalan optimal. Akibatnya, perasaan cemas bisa mereda, emosi menjadi lebih stabil, dan tidur pun menjadi lebih lelap. Dalam praktik sehari-hari, banyak lansia yang mengeluhkan kesulitan tidur. Mereka sering terbangun di tengah malam, sulit kembali tidur, atau merasa tidak segar meskipun tidur cukup lama. Salah satu pasien saya, Ibu Retno, usia 64 tahun, pernah mengalami gangguan tidur selama bertahun-tahun. Setelah kami evaluasi dan mulai memperbaiki pola makannya, termasuk dengan menambahkan tape singkong sebagai camilan sore sebanyak 2 kali seminggu, ia merasakan perubahan besar. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan perasaan cemas di malam hari pun berkurang. Perlu diingat, tape tidak bersifat seperti obat tidur. Ia tidak membuat kantuk secara langsung. Namun kandungan nutrisinya membantu tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Ketika tubuh terpenuhi kebutuhan vitamin B dan probiotiknya seimbang, maka sistem saraf bekerja dengan baik dan tidur pun datang secara alami. Selain itu, tape juga memiliki indeks glikemik yang cukup sedang. Artinya ia mampu memberikan energi tanpa menyebabkan lonjakan gula darah terlalu drastis jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Ini penting bagi lansia yang perlu menjaga kestabilan kadar gula darah, namun tetap membutuhkan energi tambahan. Bagi mereka yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit atau baru saja menjalani tindakan medis, tape bisa menjadi sumber energi yang lembut bagi tubuh. Karena teksturnya yang lunak dan kandungan karbohidratnya yang mudah dicerna, tape sangat cocok sebagai makanan pemulih energi yang tidak membebani saluran cerna. Sahabat Sehat Bersama, mari kita lihat dari sisi psikologis. Lansia yang mendapatkan cukup energi dan tidur yang berkualitas biasanya akan lebih tenang secara emosional. Mereka tidak mudah tersinggung, lebih mudah tersenyum, dan memiliki semangat menjalani hari.
Ini semua terkait dengan kondisi mikrobiota usus yang sehat dan terpenuhinya nutrisi saraf seperti yang terdapat pada tape. Tape juga bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang menenangkan. Misalnya, dinikmati sore hari bersama pisang rebus atau segelas air jahe hangat. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Pisang memberikan kalium dan serat, jahe membantu meredakan perut kembung, dan tape menyumbang probiotik serta vitamin B kompleks. 3 serangkai ini mampu memberi efek tenang yang alami tanpa perlu mengandalkan obat tidur atau suplemen kimia. Namun tentu ada yang perlu diperhatikan. Tape tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Kadar gulanya tetap perlu diwaspadai, terutama bagi mereka yang berisiko diabetes. Untuk konsumsi sehari-hari, cukup 2 hingga 4 potong tape ukuran sedang, dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu. Sebaiknya dikonsumsi di sore hari, bukan menjelang tidur malam, agar tubuh punya cukup waktu untuk mencerna dengan baik. Dan satu hal lagi, jangan konsumsi tape yang sudah terlalu lama diperam. Selain kandungan alkoholnya meningkat, rasanya yang terlalu asam bisa mengganggu lambung, terutama pada lansia yang sensitif terhadap makanan fermentasi. Tape yang baik memiliki rasa manis alami, tekstur lembut, dan aroma khas yang tidak menyengat. Dengan mengetahui ini semua, kita bisa menyimpulkan bahwa tape singkong tidak hanya bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Ia membantu menjaga kestabilan energi, memperbaiki suasana hati, dan memberi ketenangan yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat tape singkong yang tak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam membantu menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi, berdasarkan penelitian awal dari berbagai institusi ternama di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana makanan sederhana ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup antihipertensi dan pelindung jantung alami. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Karena dari bahan makanan yang terlihat biasa, bisa tumbuh harapan luar biasa untuk kesehatan dan kebahagiaan masa tua. Sahabat Sehat Bersama, ketika berbicara tentang makanan tradisional seperti tape singkong, kebanyakan dari kita hanya mengaitkannya dengan pencernaan, energi, atau mungkin sekadar kenangan masa kecil. Tapi tahukah Anda bahwa tape singkong ternyata juga memiliki potensi yang menjanjikan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi, 2 masalah utama yang sangat sering diderita oleh para lansia? Dalam dunia medis modern, berbagai riset kini mulai menyoroti peran makanan fermentasi dalam mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Salah satu bahan pangan yang menarik perhatian adalah tape singkong. Bukan karena keunikannya saja, tapi karena kandungan bioaktif di dalamnya yang terbentuk melalui proses fermentasi alami. Tape singkong mengandung senyawa antioksidan, senyawa fenolik, dan enzim alami yang terbentuk sebagai hasil samping dari aktivitas mikroba selama fermentasi. Ketiga komponen ini memiliki peran besar dalam melawan radikal bebas, memperbaiki sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah yang mulai menebal karena usia. Mari kita mulai dari kolesterol. Di dalam tubuh, ada 2 jenis kolesterol utama, yaitu LDL atau kolesterol jahat dan HDL atau kolesterol baik. Kolesterol LDL yang terlalu tinggi akan menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang bisa menyumbat aliran darah. Inilah yang menjadi pemicu serangan jantung dan stroke. Beberapa studi awal dari lembaga penelitian seperti IPB, Institut Pertanian Bogor, dan UGM, Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa tape singkong yang difermentasi secara alami mengandung senyawa antioksidan flavonoid dan asam fenolat yang berfungsi sebagai penangkal kolesterol jahat. Senyawa ini membantu menghambat proses oksidasi LDL, yang merupakan langkah pertama terbentuknya plak kolesterol dalam arteri. Flavonoid dalam tape bekerja seperti pasukan penyapu yang membersihkan sisa-sisa oksidatif dalam darah. Ia menetralkan radikal bebas, mengurangi peradangan dalam dinding pembuluh darah, dan secara tidak langsung membantu menjaga kelenturan pembuluh darah. Jika pembuluh darah tetap elastis, maka tekanan darah pun cenderung stabil. Beralih ke tekanan darah, tape singkong ternyata juga menyimpan manfaat di sisi ini. Kandungan kalium dalam tape berperan dalam menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Ketika natrium terlalu tinggi akibat konsumsi garam yang berlebihan, tekanan darah bisa meningkat drastis. Kalium bekerja menetralkan efek itu, mendorong pengeluaran kelebihan natrium melalui urin, dan membantu mengendurkan dinding pembuluh darah. Selain itu, tape juga mengandung magnesium dalam jumlah sedang. Magnesium adalah mineral yang berperan dalam relaksasi otot polos pada dinding arteri. Ketika otot-otot ini rileks, maka pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lancar, dan tekanan darah turun secara alami. Mari kita perjelas dengan satu kisah nyata. Seorang pasien bernama Pak Mulyadi
usia 68 tahun, pensiunan guru dari Semarang, memiliki tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol meski sudah rutin minum obat dari puskesmas. Setelah evaluasi gaya hidup, ternyata konsumsi garam beliau cukup tinggi karena terbiasa makan asin dan camilan berpenyedap. Kami sarankan pola makan rendah garam dan memperbanyak makanan alami fermentasi, termasuk tape singkong 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan menjalani pola ini secara konsisten, tekanan darah Pak Mulyadi yang semula rata-rata 160/100 mmHg mulai stabil di angka 135/85 mmHg. Ini tentu bukan karena tape saja, tetapi kombinasi gaya hidup sehat, pengurangan garam, dan asupan antioksidan dari tape ikut berkontribusi besar dalam proses ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa manfaat tape sebagai penurun kolesterol dan tekanan darah tidak berlaku jika tape dikonsumsi sembarangan. Tape yang sudah terlalu lama difermentasi justru bisa menyebabkan peningkatan kadar alkohol alami. Alkohol dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang tidak stabil, memicu tekanan darah turun lalu naik drastis, dan memperburuk kondisi jantung tertentu. Oleh karena itu, sangat disarankan memilih tape yang baru matang, tidak terlalu berair, dan aromanya masih segar, bukan menyengat. Tape yang sudah berubah warna atau berlendir sebaiknya tidak dikonsumsi, karena bisa mengandung senyawa toksik dari bakteri jahat yang berkembang dalam kondisi fermentasi yang tidak higienis. Sahabat sehat, jangan lupakan pula bahwa kandungan serat larut dalam tape singkong juga membantu menurunkan kolesterol. Serat ini bekerja dengan cara menyerap kolesterol dari makanan dan membuangnya lewat sistem pencernaan sebelum sempat diserap tubuh. Jadi, konsumsi tape dengan bijak dapat membantu menurunkan LDL sekaligus meningkatkan HDL, si kolesterol baik yang bertugas mengangkut kelebihan lemak kembali ke hati untuk dibuang. Ada satu kombinasi makanan yang cukup unik dan terbukti efektif meningkatkan manfaat tape, yakni tape dikombinasikan dengan kacang hijau rebus. Kacang hijau kaya protein nabati, magnesium, dan serat. Ketika digabung dengan tape, keduanya membentuk paket lengkap, karbohidrat mudah cerna, probiotik, antioksidan, dan serat tinggi. Ini bisa menjadi camilan sehat 2 kali seminggu bagi lansia yang sedang menjalani program pengendalian tekanan darah. Namun tentu saja, konsumsi tape harus tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Bagi penderita diabetes atau yang memiliki kadar gula darah tidak stabil, jumlah tape yang dikonsumsi sebaiknya dikurangi atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena meskipun tape punya banyak manfaat, kandungan gulanya tetap signifikan dan bisa memicu lonjakan glukosa jika dikonsumsi berlebihan. Kesimpulannya, tape singkong bukan hanya enak dan mengenyangkan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari strategi alami untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah secara bertahap. Manfaat ini tentu bukan hasil instan, tetapi hasil dari konsumsi yang konsisten, terukur, dan didukung oleh pola makan serta gaya hidup sehat lainnya. Di bab selanjutnya, kita akan membahas pantangan dan kelompok yang harus menghindari tape singkong, termasuk alasan medis dan cara aman mengonsumsinya untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Karena di balik manfaatnya yang besar, tape tetaplah makanan fermentasi yang tidak cocok untuk semua orang. Tetap ikuti pembahasan selanjutnya hanya di channel Sehat Bersama, karena pengetahuan adalah kunci utama untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bahagia di usia emas. Sahabat Sehat Bersama, setelah kita membahas berbagai manfaat luar biasa dari tape singkong, mulai dari pencernaan yang lancar, peningkatan energi, tidur yang lebih nyenyak, hingga potensi menurunkan kolesterol dan tekanan darah, kini saatnya kita bersikap bijak. Sebab tidak ada makanan yang sepenuhnya cocok untuk semua orang, termasuk tape singkong. Meskipun kaya nutrisi, tape tetaplah makanan hasil fermentasi yang memiliki karakter khusus, sehingga ada beberapa kondisi di mana tape justru sebaiknya dihindari atau dibatasi. Mari kita bahas satu persatu kelompok yang perlu berhati-hati dalam mengonsumsi tape singkong, lengkap dengan alasannya secara ilmiah. Pertama, penderita diabetes atau pradiabetes. Tape mengandung glukosa dan fruktosa dalam kadar tinggi, karena pati dalam singkong telah dipecah menjadi gula sederhana selama fermentasi. Hal ini membuat tape memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Bagi penderita diabetes, makanan seperti ini bisa memicu lonjakan gula darah secara cepat. Beberapa orang salah kaprah mengira karena tape adalah makanan tradisional, maka aman bagi semua orang. Padahal, justru kandungan gulanya sudah langsung tersedia dan mudah diserap tubuh. Konsumsi dalam jumlah kecil pun bisa berdampak besar pada kadar gula darah. Untuk sahabat sehat yang memiliki diabetes atau sedang dalam pengawasan gula darah, sebaiknya hindari tape atau konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencoba. Bila tetap ingin mencoba,
Hanya boleh dalam jumlah sangat kecil dan harus dipadukan dengan makanan tinggi serat untuk memperlambat penyerapan gula, seperti pisang rebus atau oat. Kedua, penderita MAC kronis atau GERD. Tape yang sudah terlalu matang atau diperam dalam waktu lama akan menghasilkan asam organik dan sedikit alkohol alami. Kedua senyawa ini bisa menjadi pemicu kambuhnya gejala MAC, seperti perih di ulu hati, mual, rasa panas di dada, dan nyeri saat menelan. Bagi sahabat sehat yang memiliki riwayat gangguan lambung, sebaiknya hindari tape yang terlalu asam, berbau menyengat, atau bertekstur terlalu lembek dan berair. Bila ingin mencoba, pastikan tape masih segar, manis alami, dan dikonsumsi dalam jumlah kecil. Jangan pernah makan tape dalam keadaan perut kosong, karena keasamannya bisa langsung bersentuhan dengan dinding lambung dan memperparah iritasi. Ketiga, ibu hamil. Tape singkong meskipun tampak aman, mengandung sedikit alkohol hasil fermentasi. Walau kadarnya rendah, umumnya antara 1 hingga 3%, tetap saja tidak ada batas aman konsumsi alkohol bagi janin dalam kandungan. Bahkan jumlah kecil pun bisa mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf janin bila dikonsumsi secara rutin. Selain itu, fermentasi yang tidak steril bisa menimbulkan kontaminasi mikroba berbahaya yang lebih rentan mempengaruhi kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya menghindari tape, atau setidaknya tidak menjadikannya sebagai bagian dari konsumsi harian. Keempat, anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sistem pencernaan anak-anak masih dalam tahap perkembangan. Mereka belum memiliki enzim pencernaan yang cukup matang untuk mengolah tape dengan aman. Kandungan alkohol dan gula sederhana pada tape juga tidak direkomendasikan untuk usia balita, karena bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus yang masih sangat rentan. Tape bukanlah makanan yang cocok untuk dijadikan cemilan atau tambahan menu untuk bayi atau balita. Untuk itu, hindari memberi tape pada anak di bawah usia 2 tahun, meskipun terlihat menyukai rasanya. Kelima, orang dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Meskipun tidak langsung berdampak, kandungan alkohol dan senyawa hasil fermentasi bisa menambah beban kerja organ hati dan ginjal. Apalagi jika tape dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikombinasikan dengan makanan tinggi garam dan pengawet. Untuk sahabat sehat yang memiliki riwayat hepatitis, sirosis, atau gagal ginjal, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum memasukkan tape dalam menu harian. Keenam, mereka yang sedang dalam terapi obat tertentu. Beberapa obat, seperti antibiotik atau obat anti kejang, dapat berinteraksi dengan alkohol, bahkan dalam kadar yang sangat rendah. Karena itu, jika sedang menjalani pengobatan rutin, pastikan untuk memeriksa interaksi potensial sebelum mengonsumsi tape. Sebagian besar dokter akan menyarankan untuk menghindari makanan fermentasi saat menggunakan jenis obat tertentu. Selain kelompok-kelompok di atas, penting juga untuk memperhatikan kualitas tape yang akan dikonsumsi. Jangan hanya tergiur oleh aroma manis atau harga murah. Tape yang disimpan terlalu lama, terutama pada suhu ruang, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri jahat atau jamur mikotoksin yang berbahaya bagi tubuh. Berikut ini beberapa tanda tape singkong yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Bau menyengat mirip alkohol atau asam tajam, menandakan fermentasi sudah terlalu lanjut. Tekstur terlalu berair, berlendir, atau berubah warna, bisa menunjukkan kontaminasi mikroorganisme asing. Permukaan tape berjamur atau muncul bintik kehitaman kebiruan, tanda adanya pertumbuhan jamur toksik yang tidak terlihat oleh mata. Rasa terlalu asam atau pahit, berbeda dari rasa manis dan sedikit asam khas tape yang segar. Jika tape yang Anda miliki menunjukkan salah satu dari tanda tersebut, sebaiknya dibuang dan jangan dikonsumsi, meskipun tampak masih utuh. Mencegah lebih baik daripada mengambil risiko keracunan makanan. Sahabat sehat bersama, meskipun ada kelompok yang perlu menghindari tape, bukan berarti tape adalah makanan berbahaya. Justru, tape adalah makanan yang sangat bernilai jika dikonsumsi dengan bijak, dalam porsi tepat, dan oleh orang yang memang cocok secara kondisi tubuh. Kuncinya ada pada pengetahuan, kesadaran, dan kehati-hatian dalam memilih dan mengonsumsinya. Di bab berikutnya, kita akan bahas cara paling aman mengonsumsi tape singkong, mulai dari porsi ideal, waktu terbaik mengonsumsi, hingga ide pengolahan kreatif agar manfaatnya semakin maksimal tanpa membahayakan tubuh. Tetap ikuti pembahasan selanjutnya hanya di channel Sehat Bersama. Karena semakin kita paham tentang makanan, semakin besar pula kendali kita atas kesehatan tubuh kita sendiri. Sahabat sehat bersama, setelah memahami siapa saja yang sebaiknya menghindari tape singkong, kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara aman mengonsumsi tape,
Dan apa saja bentuk olahan kreatifnya yang tetap mempertahankan manfaat kesehatan tetapi lebih bervariasi dan menarik untuk dinikmati. Tape, seperti halnya makanan fermentasi lainnya, memiliki aturan dalam cara penyimpanan, porsi konsumsi, waktu terbaik untuk dikonsumsi, hingga kombinasi makanan yang tepat. Jika semua ini dipahami dan diterapkan dengan benar, tape singkong bukan hanya menjadi camilan nostalgia, tetapi juga makanan fungsional yang secara nyata membantu memperbaiki kualitas hidup, terutama bagi para lansia. Mari kita mulai dari aturan dasar konsumsi tape singkong yang aman dan sehat. 1. Pilih tape yang masih segar dan berkualitas. Tape yang ideal memiliki warna putih bersih atau kekuningan pucat, tekstur lembut tapi tidak benyek atau hancur, dan aroma manis khas hasil fermentasi. Hindari tape yang berbau asam menyengat seperti alkohol, berair berlebihan, atau berlendir. Tape yang sudah berubah warna menjadi kebiruan, kehitaman, atau tumbuh jamur sebaiknya tidak dikonsumsi sama sekali. 2. Perhatikan porsi konsumsi. Untuk orang dewasa sehat, porsi tape yang dianjurkan adalah sekitar 100 gram per sekali makan, atau setara dengan 2-4 potong tape ukuran sedang. Porsi ini cukup untuk mendapatkan manfaat nutrisi tanpa membuat tubuh kelebihan gula atau zat hasil fermentasi. Tape bisa dikonsumsi sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu secara berkala. 3. Hindari mengonsumsi tape dalam keadaan perut kosong. Kandungan asam organik dalam tape, meskipun rendah, tetap bisa memicu iritasi lambung jika dikonsumsi saat perut kosong, terutama pada lansia yang memiliki kecenderungan gangguan asam lambung. Idealnya, tape dimakan sebagai camilan sore hari, 2 atau 3 jam setelah makan siang, atau sebagai pelengkap makanan ringan lainnya. 4. Kombinasikan dengan makanan berserat atau protein nabati. Tape akan lebih bermanfaat dan aman dikonsumsi jika dipadukan dengan makanan tinggi serat atau sumber protein nabati. Kombinasi ini memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan memperkaya nilai gizi keseluruhan. Beberapa kombinasi yang direkomendasikan. Tape, pisang rebus, sumber energi dan kalium untuk kestabilan tekanan darah. Tape, kacang hijau rebus, kombinasi probiotik dan protein nabati yang baik untuk pemulihan tubuh. Tape, ubi kukus, meningkatkan asupan serat dan membantu detoksifikasi sistem pencernaan. 5. Jangan menyimpan tape terlalu lama. Meskipun proses fermentasi membuat tape bisa bertahan lebih lama dari singkong rebus biasa, fermentasi tetap berjalan meskipun tape disimpan di kulkas. Tape yang terlalu lama disimpan akan menjadi semakin asam, kandungan alkoholnya meningkat, dan bakteri jahat bisa ikut berkembang. Idealnya, tape disimpan di wadah tertutup rapat dalam kulkas dan dikonsumsi dalam waktu 2 hingga 3 hari setelah matang. 6. Jangan menggoreng tape. Menggoreng tape akan menghilangkan sebagian besar manfaat probiotiknya. Selain itu, proses menggoreng bisa meningkatkan kadar lemak jenuh dan kalori, terutama jika menggunakan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Jika ingin menghangatkan, lebih baik tape dikukus sebentar atau dimasukkan dalam olahan makanan sehat. Sekarang mari kita bahas beberapa ide olahan tape yang sehat dan mudah dibuat di rumah. Olahan 1. Smoothie probiotik tape pisang. Bahan: 3 potong tape singkong segar, 1 buah pisang beku ukuran sedang, 100 ml yogurt tawar rendah lemak, 1 sendok makan madu murni. Cara membuat: blender semua bahan hingga halus. Sajikan dingin sebagai minuman probiotik alami. Minuman ini cocok dikonsumsi pagi atau sore hari untuk memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, dan menyehatkan usus. Olahan 2. Tape kukus isi kelapa parut. Bahan: tape singkong segar 200 gram, kelapa parut muda 50 gram, sedikit garam dan kayu manis bubuk. Cara membuat: haluskan tape dan campur dengan kelapa parut, sedikit garam, dan bubuk kayu manis. Bentuk bulat kecil. Kukus selama 15 menit. Hasilnya adalah cemilan sehat tanpa minyak, rendah gula tambahan, dan kaya probiotik. Olahan 3. Puding sutra tape singkong. Bahan: 250 gram tape singkong yang sudah dihaluskan, 1 gelas susu kedelai tanpa gula, 1 sendok makan agar-agar bubuk, 1 sendok makan madu atau pemanis alami. Cara membuat: campurkan semua bahan, masak hingga mendidih sambil diaduk perlahan. Tuang ke dalam cetakan, dinginkan. Puding ini lembut, tinggi serat, kaya protein nabati, dan cocok untuk lansia yang mengalami kesulitan menelan makanan padat. Olahan 4. Oat tape energy bowl. Campurkan 2 potong tape yang dihancurkan, 3 sendok makan oat, 1 sendok teh biji chia,
dan 100 ml susu almond hangat. Diamkan 15 menit. Tambahkan potongan pisang atau alpukat di atasnya. Menu ini sangat baik dikonsumsi untuk sarapan sehat kaya serat dan probiotik. Olahan 5. Tape salad buah tropis. Campurkan potongan tape segar, pepaya matang, apel, dan mangga dalam satu mangkuk. Tambahkan sedikit air jeruk nipis dan taburan biji wijen. Kombinasi enzim buah dan probiotik dari tape bisa membantu melancarkan pencernaan. Dengan sedikit kreativitas, tape bisa diolah menjadi makanan sehat yang tidak membosankan. Selain tetap mempertahankan manfaat nutrisinya, olahan seperti ini juga membantu memperkenalkan tape kepada generasi muda sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang tidak kalah keren dari makanan impor. Namun perlu diingat kembali, meskipun tape bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan lain, hindari mencampurnya dengan santan kental, pemanis buatan, atau pewarna tambahan, karena bisa mengurangi manfaat tape dan menambah beban bagi tubuh. Sahabat sehat bersama, satu hal penting yang harus terus kita ingat adalah bahwa tape bukanlah makanan ajaib, tapi makanan tradisional yang memiliki potensi besar jika dikonsumsi secara bijak. Konsistensi, pemilihan bahan yang baik, serta pemahaman akan kondisi tubuh kita masing-masing adalah kunci dari keberhasilan menjaga kesehatan di usia emas. Di bab berikutnya, kita akan menutup pembahasan dengan kisah inspiratif dari pasien lansia yang terbantu dengan tape, pembongkaran mitos-mitos seputar tape singkong, serta pesan penting agar kita tidak lagi meremehkan kekayaan warisan kuliner nenek moyang kita sendiri. Terus ikuti hingga akhir hanya di channel Sehat Bersama, karena pengetahuan yang dipraktikkan adalah investasi terbaik untuk hari tua yang lebih bahagia. Sahabat Sehat Bersama, setelah membahas segala kandungan gizi, manfaat, aturan konsumsi, hingga ide olahan tape singkong yang sehat dan praktis, kini saatnya kita menutup perjalanan ini dengan mengangkat sebuah kisah nyata yang menggambarkan betapa makanan sederhana seperti tape bisa membawa dampak nyata dalam kehidupan seseorang. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan gambaran nyata bahwa warisan kuliner bangsa kita mampu menjadi bagian dari solusi kesehatan modern. Pak Iskandar, 63 tahun, pensiunan pegawai negeri dari Jakarta Selatan, adalah salah satu contoh nyata bagaimana makanan tradisional bisa menjadi alat pemulihan tubuh. Saat pertama kali datang ke praktik kami, beliau mengeluh tentang sistem pencernaannya yang semakin hari terasa buruk. Perutnya kerap kembung seperti balon, buang air besar hanya 2 kali dalam seminggu, dan tubuhnya selalu lemas meskipun tidak banyak aktivitas. Beliau sudah mencoba berbagai ramuan herbal dan obat pencahar dari apotek, tapi hasilnya hanya sementara. Wajahnya terlihat kusam dan kantuk datang sepanjang hari. Setelah mendalami riwayat pola makannya, ternyata beliau jarang mengonsumsi serat, probiotik, atau makanan fermentasi. Sarapannya lebih banyak didominasi roti tawar dan kopi manis. Saya menyarankan perubahan pola makan secara bertahap. Salah satunya, saya anjurkan untuk menambahkan tape singkong segar dalam menu camilan sore sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selain itu, beliau diminta memperbanyak minum air putih hangat dan berjalan kaki ringan setiap pagi. Awalnya Pak Iskandar ragu. Ia sempat berkata, "Nanti kalau perut saya malah tambah begah, bagaimana, Dok?" Namun setelah diberi pemahaman bahwa tape yang difermentasi dengan baik justru membantu meringankan kerja usus, beliau mencoba. Hasilnya, dalam 3 minggu, perubahan signifikan terjadi. Bab menjadi lancar setiap pagi, perut terasa ringan, dan yang paling beliau syukuri adalah rasa segar yang ia rasakan di pagi hari. Beliau bahkan mulai bisa tidur nyenyak kembali setelah bertahun-tahun mengalami gangguan tidur ringan. Kisah Pak Iskandar bukan satu-satunya. Ada banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi tape dengan cara yang tepat, mengalami peningkatan energi, pencernaan lebih stabil, dan suasana hati yang lebih tenang. Ini semua bukan hasil sulap, bukan pula karena efek placebo. Ini adalah ilmu pengetahuan sederhana yang bersumber dari makanan tradisional yang telah lama dilupakan. Namun sayangnya, banyak dari kita masih terjebak oleh berbagai mitos dan ketakutan tidak berdasar tentang tape singkong. Mari kita luruskan satu persatu agar tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Mitos 1. Tape bikin mabuk. Ini tidak benar jika yang dikonsumsi adalah tape segar yang difermentasi dengan benar. Kandungan alkohol alami pada tape berkisar antara 1–3%, jauh lebih rendah daripada buah durian matang yang juga mengandung alkohol secara alami. Untuk bisa merasa pusing karena tape, seseorang harus mengonsumsi dalam jumlah sangat besar, bahkan tidak realistis secara normal. Jadi selama konsumsinya wajar, tidak ada risiko mabuk. Mitos 2. Tape bikin perut sakit. Justru sebaliknya.
Tape yang segar dan dikonsumsi dalam jumlah wajar dapat membantu memperbaiki flora usus dan memperlancar pencernaan. Yang menyebabkan perut sakit adalah tape basi, tape yang terlalu asam, atau porsi yang berlebihan pada lambung yang sensitif. Mitos 3. Tape bikin gemuk. Ini hanya berlaku jika tape digoreng atau dimakan bersama dengan gula tambahan atau santan kental. Jika dimakan dalam bentuk segar dan dipadukan dengan serat, tape justru membantu metabolisme dan pencernaan. Kandungan kalorinya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 170-200 kalori per 100 gram, tergolong moderat untuk camilan sehat. Mitos 4. Tape itu makanan kampungan. Ini mitos yang sangat menyesatkan. Tape adalah hasil fermentasi yang luar biasa. Dunia barat mengagung-agungkan yogurt, kefir, kombucha, atau kimchi. Kita di Indonesia punya tape. Makanan probiotik asli Nusantara yang rasanya enak, harganya murah, dan gizinya luar biasa. Tidak ada yang kampungan dari makanan yang memberi manfaat bagi tubuh. Mitos 5. Tape hanya cocok untuk orang tua. Meskipun memang sangat bermanfaat untuk para lansia, tape juga baik dikonsumsi oleh orang dewasa yang sehat sebagai pencegahan masalah pencernaan dan untuk meningkatkan imunitas. Bahkan atlet dan pekerja lapangan bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi instan yang tidak membebani sistem pencernaan. Sahabat sehat bersama, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Tape singkong bukan hanya bagian dari kenangan masa lalu. Ia adalah harta karun yang masih hidup. Ia mewakili perpaduan antara ilmu tradisional dan pembuktian ilmiah. Dalam dunia yang semakin dibanjiri oleh makanan instan, suplemen kimia, dan gaya hidup serba cepat, tape datang mengingatkan kita bahwa solusi kesehatan tidak selalu mahal, tidak harus dari luar negeri, dan seringkali justru sudah ada di sekitar kita sejak lama. Tape singkong bukan satu-satunya jawaban untuk kesehatan, tapi ia bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika disertai dengan pola makan seimbang, cukup istirahat, dan aktivitas fisik yang teratur. Jika Anda sudah menonton sampai bab ini, berarti Anda adalah orang yang serius ingin menjaga kesehatan dengan cara yang alami dan cerdas. Maka sebagai penutup, kami ingin mengajak Anda untuk menghidupkan kembali budaya konsumsi tape singkong di rumah, terutama kepada generasi muda. Ajarkan cara membuatnya, cara memilihnya, dan cara menyajikannya dengan bijak. Tuliskan di kolom komentar, berapa usia Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Ceritakan juga apakah Anda memiliki pengalaman atau kenangan manis dengan tape singkong di masa kecil. Tim Sehat Bersama akan membaca komentar Anda satu persatu, karena kami percaya bahwa kesehatan adalah cerita yang kita bangun bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini memberi manfaat. Bagikan ke keluarga Anda, terutama yang sudah lanjut usia atau sedang mencari alternatif makanan sehat. Dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya yang akan membantu Anda menjalani usia emas dengan lebih sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus jaga kesehatan, rawat tubuh Anda, dan cintai makanan tradisional Indonesia. Karena kadang, yang terlihat sederhana itulah yang menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kita tetap kuat dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.